Sobat ILC. Kembali lagi bersama kami Adelia, Mem Alfi, di acara ILC Podcast. Oke, hari ini kita masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha. Wah, sebelumnya Sobat ILC mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Wah, Kak Adel, kali ini kita mau podcast dengan tema apa ini? Wah, untuk podcast kali ini kita akan mengangkat tema Dengan berkurban, kita menjalankan perintahnya. dengan berbagi, kita mewujudkan kasih sayang terhadap sesama. Baik, Sobat ILC, kita berdua akan berbincang bersama nih, pastinya dengan narasumber hebat atau narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, yaitu bersama Mr. Sirajuddin. Yaitu Mr. Sirajuddin itu siapa ya? Wah, Mr. Sirajuddin ini guru yang terkenal banget ya di SMP ini. Wow, terkenal sekali. Sebagai guru apa mungkin di SMP ini? Sebagai guru pelajaran agama Islam. Wah. Oke, yuk mari ikuti kami berbincang seru bersama Mr. Sirajuddin Hiram. Assalamualaikum Mr. Siram. Waalaikumsalam Maldi dan Kak Adel. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, meskipun cuaca sangat panas ya, tapi alhamdulillah kita di ruangan ber-AC, jadi agak dingin-dingin di sana. Oke, siap. Berarti Baik. sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat juga. Oke, baik Ustaz. Kali ini kita di ILC mengadakan podcast ya, Mas, ya, dengan tema karena nuansa kali ini adalah masih dalam nuansa Hari Raya Idul Adha. Ya, Nah, betul. boleh diceritakan Mister bagaimana proses Idul Adha yang diselenggarakan di sekolah. Baik. Dan setelah itu bagaimana menceritakan sejarah tentang Hari Raya Idul Adha itu Baik. seperti apa sih, Oke. Mister? Ya. Baik, terima kasih Romanti, Kak Adel. Jadi Hari Raya Idul Adha ini memang dimana termasuk dua hari raya yang ada di agama Islam ya. Yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri, yang kedua ada Hari Raya Idul Adha. Di mana Hari Raya Idul Adha ini sama halnya biasanya disebut Hari Raya Kurban. Nah, kenapa mau disebut Hari Raya Kurban? Karena identik biasanya orang-orang menyebut bahwasanya kalau Hari Raya Idul Adha itu pasti atau identik dengan kurban. Nah, di mana kurban ini dari bahasa Arab yang berawalan kata atau dari kata koroba yang ribu kurban, ya, atau diakumulasikan menjadi kata kurban. Nah, masih dari kata-kata ya, dari segi kata-kata kurban itu yang artinya kita berkurban untuk diri kita sendiri ya, yang diperuntukkan bukti kita untuk ketakwaan kepada Allah ya. Ada halnya kurban itu untuk ya memang kita mau mengorbankan sebagian harta kita ya, atau sebagian harta benda yang kita punya untuk kita bagikan kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, untuk istilahnya ya, jadi itu secara istilahnya pengertian kurban itu bahwasanya bagaimana kita bisa untuk mengorbankan sebagian harta kita atau mengorbankan bukti kita cinta kepada Allah atau bukti kita bahwasanya kita taat kepada Allah seperti itu. Nah, bicara sejarah Idul Adha ini kita semuanya tahu ya sejarahnya, yang banyak kita pelajari juga, banyak kita baca bahwasanya Hari Raya Kurban ini awalnya yaitu dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini mempunyai istri yang namanya siapa ya? Istri Siti Hajar. Lah, Ibu Siti Hajar ini punya anak yang namanya Nabi siapa? Ismail. Nah, Nabi Ismail ini yaitu putra dari Nabi Ibrahim dan Ibu Siti Hajar. Nah, di mana Nabi Ibrahim ini lama tidak punya keturunan, dan seketika itu Nabi Ibrahim berdoa bahwasanya kalaupun nanti diberikan putra atau diberikan anak,
ini akan melakukan apapun yang diminta oleh Allah seperti itu. Nah, akhirnya diberikanlah keturunan seperti itu yang itu tadi Nabi Ismail. Nah, keturunan Nabi Ibrahim ini awalnya diuji, ya, Ibu Siti Hajar ini diuji bersama Nabi Ismail untuk ditempatkan di Padang Mahsyar atau di kota Mekah sekarang. Nah, di situ Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail ini disuruh atau diturunkanlah wahyu untuk ditempatkan di Padang Mahsyar seperti itu, sehingga Nabi Ibrahim ini meletakkan istrinya yaitu Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk bertempat tinggal atau ditaruh di Padang Mahsyar atau kota Mekah itu yang tanpa ada suatu apapun, ya, yang panasnya begitu luar biasa, sehingga waktu itu muncullah sejarahnya yang namanya air Zam-Zam, di mana Nabi Ismail ini waktu kecil kan nangis, ya, terus lari-larian dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah atau dari Bukit Marwah ke Bukit Syafa, ya. Sehingga akhirnya muncullah namanya air Zam-Zam. Nah, itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua setelah lahirnya Nabi Ismail yaitu turunlah ayat bagaimana di Quran surah As-Saffat, ya, surah As-Saffat, ya, ayat 100 ini bahwasanya Nabi Ibrahim ini diperintahkan untuk, ya, menyembelih Nabi Ismail, yang mana di situ Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah yakin untuk menyembelih putranya ini, Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ibrahim ini menerapkan sistem demokrasi, jadi perundingannya, jadi antar keluarga harus saling terbuka, sehingga disampaikanlah bahwasanya ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail ini, sehingga Nabi Ismail pun menerima, ya. Kalau kata Nabi Ismail, kalaupun itu perintah dari Allah, saya siap, seperti itu. Sehingga Nabi Ismail pun siap untuk menerima perintah itu. Dan akhirnya pada tanggal 10, ya, tanggal 10 Hijjah, Nabi Ibrahim mengantarkan Nabi Ismail untuk akan disembelih. Sehingga langsung singkat cerita digantikanlah Nabi Ismail itu berupa kami seperti itu. Jadi, kalau sejarahnya ya itu seperti itu. Jadi intinya Nabi Ibrahim berani nggak mengorbankan anaknya, itu yang namanya Nabi Ismail seperti itu. Berarti maha besar Allah, ya, bisa. Kalau seumpama itu di zaman itu Nabi Ibrahim tidak mempunyai rasa tawakal kepada Allah yang sangat tinggi, Ya. berarti kemungkinan bisa jadi kita yang di sini yang disembelih, ya, bisa, ya? Iya, jadi memang yaitu tadi secara pengertian memang kurban itu berani nggak kita untuk mengorbankan harta benda kita atau harta benda yang kita sayangi seperti itu. Jadi itu yang definisi paling dasar seperti itu. Katakan kalaupun kita masih mampu untuk berkorban, tapi substansi dari berkorban itu masih belum ada, nah ini sia-sia. Jadi kalau memang kita sudah berniat untuk korban, maka kita harus juga rela untuk mengorbankan harta benda itu untuk dibagikan atau dikorbankan untuk orang lain seperti itu. Banyak sekali, ya, Mas. Berarti berkorban atau hari raya Idul Adha itu bermanfaat sekali bagi umat Ya, sangat Islam. bermanfaat sekali karena memang di situ kan kadang banyak orang yang tidak pernah makan daging, ya, sehingga di hari raya Kurban ini daging sangat melimpah, ya, baik daging sapi, ya, atau daging kambing seperti itu. Jadi itu sangat menolong sekali. Seperti itu yang kita tahu. Silakan Kak Adam. Jadi kan kemarin juga sekolah sudah melaksanakan. Ya, betul. Nah, kira-kira tuh Mister, waktu yang baik untuk melaksanakan kurban tuh kapan ya? Baik. Terus batas waktunya tuh apakah ada ketentuannya sendiri atau Ya. bagaimana?
Baik, untuk kurban ini memang sudah ditetapkan boleh berkurban mulai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kita harus meyakini kapan 10 Zulhijjah itu terjadi. Jadi kalaupun kemarin ada perbedaan, tapi yang penting kita harus ada dasarnya untuk meyakini itu. Jadi kalaupun ada perbedaan ya fan-fan saja, itu memang perbedaan di dalam penentuan tanggal. Tapi yang jadi problem ini jangan sampai kita meyakini tanggal 10 Zulhijjah itu hari Minggu kemarin ya. Tapi penyembelihannya hari Sabtu, ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga kalaupun kita meyakini 10 Zulhijjah itu hari Minggu, maka kita baru diperbolehkan menyembelih hewan kurban itu ya setelah sholat Idul Adha itu. Sehingga kesunahan yang diberikan itu ada dan ketentuan yang ditetapkan juga sesuai, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Untuk batas waktunya ini sampai 13 Zulhijjah. Itu. Jadi untuk 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, terus ada yang namanya hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kalaupun setelah itu, nah ini diperbolehkan tapi terhitung sodako, ya seperti itu ya. Jadi ya boleh-boleh saja. Cuma kesunahannya itu sampai tanggal 13 Zulhijjah seperti itu, atau hari Tasyrik itu yang diperbolehkan. Ya, itu ada. Oh, berarti ada batas waktunya ya, Mister, dari Ya. tanggal 10 sampai tanggal 13 Kak Adel itu yang Ya. terbaik untuk berkurban. Nah, ngomong-ngomong, Mister, tujuan sendiri untuk berkurban, terutama bagi umat Islam, Ya. itu sebenarnya untuk apa saja sih, Ya. Mister? Baik, yang jelas tujuan utama ketika kita bicara kurban itu untuk kurban kita tadi, yaitu kerelaan kita untuk menyerahkan atau mengkorbankan sebagian dari harta benda yang kita punya. Nah, harta benda yang kita punya ini sebenarnya banyak loh yang tak terhingga. Kita bisa beli paketan, bisa beli HP, beli apapun itu. Tapi kenapa untuk berkorban ini kadang kita sulit? Maka dari situ ada tujuan lain dari korban ini, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ya untuk melalui cara kurban tadi, melalui kurban itu tadi. Ya, jadi kalau kita berkorban ini tujuannya itu hanya satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu untuk menyenangkan beberapa masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, seperti itu. Ya. Intinya saling berbagi dan meningkatkan ketakwaan Kak Ya. Adel. Betul sekali. Wah, Kak Adel, kira-kira Kak Adel sudah akikah belum? Waduh, saya sebenarnya belum akikoh, tapi saya pengen kurban gitu, Mister. Saya bingung Itu gimana ya, Mister? Ya, jadi ini antara akikoh dan kurban ini boleh kita dahulukan akikoh dulu, seperti itu. Jadi akikoh ini kan tidak ada waktunya. Nah, kapanpun betul. boleh akikoh. Nah, untuk permasalahan kalau laki-laki kan 2 kambing, kalau perempuan kan 1 kambing ya, 1 ekor gitu. Nah, kalaupun tidak punya uang ya untuk membeli langsung 2 ekor kambing untuk yang laki-laki, ini boleh 1 kambing dulu. Jadi boleh ketika hari raya kurban itu kita niatkan untuk akikoh dulu, tidak apa-apa, seperti itu. Baru untuk tahun selanjutnya kita niatkan untuk kurban. Jadi kadang kita terjebak dengan kata-kata seolah-olah akikoh dan kurban ini mana sih yang harus terlebih dahulu, gitu kan? Jadi ya yang jelas niatnya saja. Kalau memang akikoh ini kan urgent sebenarnya. Jadi yang harusnya kita lakukan
setelah lahir ya, setelah lahir dengan beberapa hari kita harus akikoh karena kendala biaya. Nah, kita dahulukan yang akikoh itu. Meskipun waktunya pada hari raya kurban. Wah, berarti boleh dong saat hari raya kurban itu diniatkan untuk akikoh tersebut. Iya, boleh. Oh, Biasanya gitu. beberapa daerah itu seperti ini. Saya akikoh saja gitu. Jadi maksudnya akikoh ini ya niatnya untuk akikoh meskipun ikut penyelenggara panitia kurban seperti itu. Siap. Iya. Wah, informasi yang sangat menarik ya, yang kita untuk menambah wawasan kita juga ya. Ternyata boleh Kak Adel Kan selama ini banyak kebingungan juga ya, Nah, Mbak. betul sekali. Ternyata di sini terjawab sama Mr. Sirat bahwa akikoh itu boleh digabung sama berkurban di acara berkurban tersebut. Nah, lagi yang perlu ditanyakan ke Mr. Sirat, apakah ada lagi? Tadi kan di tujuan Mr. Sirot sempat ngomong kalau misalnya tujuannya ini salah satunya untuk membahagiakan orang yang menerima. Betul. Nah, itu tuh kira-kira yang berhak menerima itu siapa saja, Mister? Nah, kalau untuk yang menerima ini, kalau untuk kurban ya, 1/4 ini boleh untuk orang yang berkurban. 1/4 daging dari jumlah hewan yang dikurbankan. Dari Ya, total dari seluruhnya total, atau ya. setiap yang hewan yang dikorbankan? Boleh Mister? kita ambil yang satu hewan kurban atau boleh kita ambil keseluruhan. Keseluruhannya, Seperti itu. oke. Jadi bicara untuk yang kurban ini jangan terlalu banyak lah. Kita ambil yang 1/4 saja. Oke, seperti Yang itu. semuanya kita bagikan. Lebih-lebih ya orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, ya beberapa orang yang punya hutang tapi belum bisa membayarkan. Nah, ini kan sangat membutuhkan makanan-makanan yang seperti itu. Jadi kalau untuk ketentuan pastinya ya lebih diutamakan yang fakir miskin itu tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa orang sekarang kan karena pandemi ya, yang awalnya itu hartanya banyak ya, berkecukupan, tapi ketika pandemi ini banyak kekurangan sehingga kelihatannya kaya tapi sebenarnya kurang seperti itu. Maka itu boleh untuk diberikan daging kurban seperti itu. Menurut ketentuan juga ya, Mister, kayak tergantung kondisi sekarang juga. Terus untuk kalau misalnya panitia itu juga berhak menerima berarti, Mister? Iya, jadi panitia itu boleh kan kayak panitia zakat ya, yang namanya amil itu kan. Jadi boleh dibagi untuk kurban itu tadi. Tapi diniatkan memang untuk membagi, bukan upah dari itu tadi, bukan upah dari untuk panitianya. Memang dibagikan untuk panitia seperti itu. Jadi kan yang sudah ikut kontribusi ya seperti itu, jadi dibagikan untuk panitia ya. Oke. Nah, kita sudah ngobrol banyak, sudah mengenal tentang sejarahnya, kapan, terus waktu habis gitu siapa saja yang menerima, dan yang terakhir kira-kira lah Mister, kalau di berkurban ini apakah ada dalil tertentu ya yang membahas tentang sebagai umat Islam itu wajib untuk berkurban tersebut? Kalau untuk wajib ini ya gimana ya, wajib ini ya ada banyak pendapat ya. Kalau untuk Imam Syafi'i ini bagi orang yang kalau untuk Imam Syafi'i ini umumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu ya sunnah yang sangat dianjurkan gitu saja. Jadi sunnah muakkad ini ya memang disunahkan seperti itu ya. Jadi sunnah muakkad ini pengertiannya sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk bagi yang mampu gitu ya, Mister. Nah, untuk yang Imam Hanafi ini bagi yang mampu seperti itu. Jadi untuk kata-kata wajib ini ya sebenarnya diri kita sendiri yang mengukur. Kita ini sudah mampu apa belum? Ini sudah wajibkah kita untuk berkorban gitu loh. Kadang kita kan tidak terasa loh, kita sudah punya banyak uang, tapi kenapa kita kok nggak mampu untuk berkorban? Sehingga ada evaluasi untuk diri kita sendiri sebenarnya.
pernah saya itu mengajarkan untuk menabung seperti itu untuk beberapa kegiatan, ada yang namanya tabungan kurban, sehingga nanti pada waktu kegiatan kurban ini uangnya ini sudah bisa dibelikan hewan kurban seperti itu ya. Oke, Mister. Wah, di kesempatan kali ini kita sangat banyak sekali informasi ya Sobat ELC. Nah, pastinya nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Tapi untuk saat ini kira-kira Kak Adel ada tidak pertanyaan yang akan disampaikan kembali ke Mister Syirat? Masih ada yang dikepoin gitu? Rasanya sudah cukup sih Mister, soalnya tadi Mister Oke. jelasin rinci gitu. Sangat rinci sekali. Gimana Sobat ELC? Kalian sudah paham atau mengerti tentang berkurban itu pentingnya untuk apa sih untuk kita semua? Oke, baik. Nanti kalau seumpama nih, kalau kalian belum paham tentang apa sih sesungguhnya berkorban itu, intinya dari podcast kali ini berkorban itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kita harus bisa menyisihkan harta kita untuk bersaling berbagi supaya apa? Kita harus tetap menjalin hal yang baik atau silaturahmi yang baik bagi sesama umat manusia. Seperti itu ya, Mister. Siap. Baik. Sudah tak terasa ya Kak Adel ya. Nah, di pengunjung acara terima kasih Mister. Mungkin Baik, ada terima kasih Kak Adel. Oke, siap. Sebelumnya mungkin ada pesan atau kesan yang akan disampaikan pada Sobat ELC terkait baik itu menanamkan diri tawakal kepada Allah untuk meningkatkan atau perihal Idul Adha ini. Ya. Jadi memang jalan kita untuk menuju ketakwaan Allah itu sangat banyak. Tapi ada salah satu yaitu untuk berkurban. Dan ini kelihatannya mudah tapi sangat sulit. Terbukti beberapa orang-orang ini yang dirasa mampu ya kita lihat, tapi sebenarnya tidak mampu untuk berkorban, sehingga harus kita evaluasi bahwasanya bagaimana kita ketika hari raya berkorban kita ikut serta kontribusi di kegiatan Idul Adha tersebut atau kegiatan kurban tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mister Sirot. Ya, sama-sama. Baik. Kembali. Nah, sebelumnya kita sudah menyaksikan. Sekarang waktunya kita undur diri Sobat ELC. Wah, nanti tunggu ya konten-konten berikutnya bersama kami tim ELC, pastinya sangat seru dan menarik lagi. Betul Kak Adel? Sangat betul Mama Alfi. Pasti Oke. kita bakalan menyajikan konten-konten yang pasti sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita tutup acara ini dengan SMP Hang Tua 6 Excellent Juanda. Be wise, be smart, be excellent.